Nah, kita akan bahas mulai nomor 6. Ya, nomor 6 ini kira-kira membacanya bagaimana akan kita bahas. Dimulai dari awal tentu saja. Kalau awalnya pasti bacanya adalah V. Kita semua tahu ini V. Dia harfu jar. Kalau ada V, kalau ada huruf jar, berarti isim setelahnya dia adalah isim majrur. Isim majrur, isim yang jatuh setelah huruf jar. Setelahnya, setelah huruf jar, dia isim majrur. Isim majrur itu ya kondisi asalnya mudahnya di kasroh huruf terakhirnya. Sehingga isim majrur nggak bisa sebagai mubtada. Juga nggak bisa sebagai khobar, isim majrurnya. Memang dia isim yang berada setelah huruf jar. Maka di sini nggak mungkin kita katakan ada mubtada. Kenapa? Ya karena dia jatuh setelah huruf jar. Tapi kita katakan ada sebagai isim majrur. Jatuh setelah huruf jar. Kemudian setelah ada al-hayy. Ini berarti al-hayyi di kasroh huruf terakhirnya. Kenapa di kasroh? Maka jawabannya al-hayy ini kan isim yang didahului alif lam atau ma'rifat. Dia jatuh setelah isim isyarah. Berarti dia badal dari isim isyarah tersebut. Sementara isim isyarahnya tadi kan sebagai isim majrur. Maka badalnya ikut jadi jar, jadi majrur. Badalnya kondisinya seperti yang mubdal minhunya, seperti yang digantikan. Fi hadza ini kan kondisi aslinya di kasroh. Kalau kita lihat asalnya, isim yang jatuh huruf jar di kasroh. Ya saja kan ada isim mabni, maka rukun tetap seperti itu. Maka badalnya ini kan bukan mabni, maka badalnya di kasroh. Maka fi hadzal hayyi, di perkampungan ini. Terus ini setelahnya ini bacanya tis a-tu. Ini misalnya kita nggak tahu kaidah pun akan kita baca tu. Karena nggak mungkin dibaca ti, nggak ada nyebabkan di kasroh. Atau di ta juga nggak mungkin, nggak ada nyebabkan dia di fathah. Maka kembali ke asal dia di doma, tis'atu. Tapi sebetulnya kenapa di doma kita katakan dia ini sebagai mubtada. Ya saja dia mubtadanya dia diakhirkan. Kan didahului huruf jar kalimat ini. Ya nggak mungkin fi huruf misalnya mubtada. Atau hadza mubtada nggak mungkin. Karena ada huruf jar di depannya. Maka tis'atunya sebagai mubtada. Terus dia nggak ditanwin karena dia mudhof. Oh ya, kemudian tis'atu kenapa kok pakai tak, kenapa mu'anas, kenapa nggak tis'u? Karena ini kan bilangan tis'a artinya 9. Iya, 9 ini harus berbeda jenisnya dengan tamyiznya. Di sini tamyiznya adalah buyut. Buyut. Buyut itu kan dari baitun. Baitun itu kan mudzakkar. Baitun itu mudzakkar. Ya namanya mudzakkar berarti bilangannya mu'annas begitu. Kan bilangannya dan apa bilangannya dan tamyiznya beda jenisnya. Itu angka 3 sampai 9 begitu kan, sampai 10 gitu. Nah, kemudian tis'atu kenapa nggak ditanwin tadi ya? Kenapa dia nggak ditanwin? Maka jawabannya karena dia mudhaf ke buyutin. Nah, buyutin mudhafun ilaih. Jadi tis'atu mubtada dan mudhaf, buyutin mudhafun ilaih. Kemudian terakhir adalah jadidatin. Jadidatin ini di kasrah tanwin. Kenapa bisa di kasrah tanwin? Dia ini kan ya, jadi dia itu kan kata sifat.
Terus dia memiliki persamaan dengan buyut. Sama-sama nakiroh. Sama-sama nakiroh dia. Kemudian buyut ini kan jamak taksir tidak berakal. Maka naatnya itu mufrad muannas, maka jadi datin. Nah, sehingga jadi datin sebagai naat, maka harokatnya mengikuti manutnya. Manutnya di kasrot tanwin, maka naatnya juga di kasrot tanwin. Maka tis'atu buyutin jadi datin. Sekarang kita lanjut poin ke-7. Lihat, kita lanjut poin ke-7. Lihat baik-baik. Lihat, harus teliti ya. Ini asalnya ada huruf ini ya. Ini bukan isim isyarah, bukan hadhi awalnya. Dalam poin ke-7 ini, yang pertama bukan hadhi. Tapi ini loh, lam ini loh. Huruf lam ini pertamanya. Dia ini bacanya adalah li. Dia ini huruf jar. Li gitu. Li. Berarti ini lagi ya. Kalimatnya diawali huruf jar lagi. Li hadhihi. Berarti hadhi di sini juga jatuh setelah huruf jar. Kalau jatuh setelah huruf jar, jadi isim majrur. Isim majrur, isim jatuh huruf jar. Sehingga hadhi nggak mungkin mubtada. Nggak mungkin mubtada. Dia kan nggak di awal. Dia kan didoli huruf jar. Maka dia isim majrur. Gitu. Lihadhihi sayyaroti. Ya, sayyaroti. Di kasroh huruf terakhirnya. Kenapa? Karena as-sayyaro ini isim ma'rifat, isim didoli alif lam. Terus dia jatuh setelah isim isyarah. Dia ini sebagai badal. Ya badal itu kondisinya mengikuti mubdal minhu, mengikuti yang digantikan. Di sini mengikuti kondisi hadhihi. Hadhi kondisinya majrur, kan dia jatuh setelah huruf jar. Maka badalnya juga majrur. Badalnya juga di kasroh. Maka lihadis sayyaroti. Mobil ini memiliki gitu ya. Setelahnya ini pasti bacanya arba'atu. Nggak ada bacaan lain, nggak bisa dibaca arba'ata, nggak bisa dibaca arba'ati. Karena nggak ada nyebabkannya dia di kasrah atau di fathah, tapi dia di dhamma. Tapi di dhamma ini harus kita tahu kenapa dia di dhamma. Dia sebagai mubtada di sini. Ya saja diakhirkan. Karena kan awalnya tadi ada huruf jarli. Mubtadanya ditaruh di belakang. Arba'atu 4 ya. Terus kenapa nggak ditanwin? Dia mudhaf. Ya abwabin ini mudhafun ilaih. Terus arba'atu kenapa mu'annas? Maka jawabannya karena tamyiznya mudzakkar. Abwab mudzakkar. Abwab ini kan dari babun. Babun pintuan mudzakkar. Maka tamyiznya apa? Maka bilangannya mu'annas karena tamyiznya mudzakkar. Terus ya perhatikan sini tamyiznya dia di kasroh ya. Di kasroh. Nah, jadi mobil ini memiliki 4 pintu. Gitu. Kita lanjut poin ke-8. Poin ke-8. Ini pertama, ini bacanya adalah kam. Ini semua kita sudah tahu, bacanya kam. Dia adalah isim istifham. Kata tanya untuk menanyakan bilangan. Jadi kalau kita ingin tanya bilangan, pakai kam. Kam itu artinya berapa. Berapa gitu ya. Terus sama nu. Loh, kenapa didomain? Maka sebabnya dia ini sebagai mubtada.
Samanu kenapa di doma? Karena dia mubtada. Mubtada itu kan memang hukum asalnya harokatnya di doma. Mubtada itu marfu, mubtada itu di doma gitu ya. Terus kenapa nggak ditanwin? Maka jawabannya dia sebagai mudhof. Kenapa nggak ditanwin? Ada sebabnya. Sebabnya dia sebagai mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya hadza. Hadza mudhofun ilaih. Hadzal kitabi, bi kenapa di kasroh gitu ya. Maka kita katakan Alkitab ini kan Alkitab kan isim ma'rifat, isim didoli alif lam. Terus dia jatuh setelah isim isyarah. Dia badal, badalnya hadza. Yang mana hadza tadi kan sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih kan hukum asalnya kan di kasroh. Maka tamyiznya jadi di kasroh. Kam samanu hadzal kitabi, berapa harga buku ini? Di sini samanu mubtada, terus kamnya sebagai khobarnya di sini. Kamnya sebagai khobarnya. Samanuhu, samanuhu, lihat. Samanu, nu. Di doma, karena dia mubtada. Kenapa nggak ditambahin? Dia mudhaf. Punya mudhafun ilaih. Samanu harganya adalah sab'atu. Sab'atu ini di doma. Kenapa? Dia sebagai khobar. Harganya 7. Terus 7 apa kan nggak jelas. Oh berarti dia butuh tamyiz. Rialatin. Ini tamyiznya. 7 real. Oh 7 real gitu ya. Sab'atu dia mubtada dan mudhaf, rialatin dhofun ilaih. Wah ini huruf ataf. Terus nisfun. Nisfun ini kenapa di dhamma tanwin? Dia ataf ke sab'atu. Dia ini ngikut sab'atu. Ikut ke sab'atu 7 real dan setengah gitu. Nah, oh ya tadi nomor 1 dan nomor 6 dan 7 saya lupa menyebutkan khobarnya. Kalau nomor 6 tadi khobarnya ya fi hadza. Khobar sibul jumlah. Nomor 7 khobarnya li hadhihi. Khobar sibul jumlah. Nah. Kita lanjut sekarang ke 9. Ya, ini lagi ke 9 di huruf jar ya. Fi. Ini fi. Fi hadza. Hadza berarti sama dengan di atas tadi. Dia sebagai isim majrur. Isim yang jatuh setelah huruf jar. Isim majrur nggak bisa sebagai mubtada. Atau khobar juga nggak bisa. Isim majrurnya nggak bisa. Tapi kalau gabungan huruf jar dan isim majrur bisa sebagai khobar. Tapi kalau isim majrur doang sendirian, ya nggak bisa sebagai khobar. Bisanya gabungannya gitu ya. Fi hadzal fasli. Al-fasli di kasroh. Kenapa? Iya, dia badalnya hadza. Hadza tadi kan sebagai isim majrur. Isim yang jatuh setelah huruf jar. Maka badalnya di kasroh. Fi hadzal fasli. Di dalam kelas ini. Asyaratu. Tu ya. Di doma. Di sini dia sebagai mubtada. Dia sebagai mubtada yang diakhirkan. Karena kalimat ini awalnya huruf jar, maka mubtadanya diakhirkan gitu ya. Terus dia nggak ditanwin karena dia mudhaf. Asyaratu tulabin. Tulabin dikasrah tanwin dan dia mudhafun ilaih. Terus perhatikan kenapa asyaratu, kenapa mu'anas, kenapa ini mu'anas? Maka jawabannya karena tamyiznya mudzakkar. Tulab ini kan dari tolibun. Tolibun siswa mudzakkar. Kaidah bilangan 3 sampai 10 antara tamyiz dan adat bilangannya harus beda jenisnya. Terus kudama. Perhatikan. Kudama. Kudama ini jamak ya.
dia jamak taksir. Dia jamak taksir. Mufradnya adalah qadimun. Mufradnya qadimun. Jadi qadimun itu mufrad. Jamaknya kudama. Berarti kudama itu yang lama-lama gitu. Jadi di dalam kelas ini ada 10 siswa-siswa yang lama. Kudama di sini sebagai naat ya. Kudama sini sebagai naat. Ya saja dia ini kan diakhiri alif. Alif itu nggak bisa berharokat. Maka bacanya cukup kudama gitu. Dan wa ini huruf ataf ya. Berarti arba'atu di doma. Dia ini ataf dan ikut kemana? Ke asyaratu gitu. Di ataf situ ya. Betul labin. Ya ini tamyiznya. Tanwin. Terus jududin. Jududin ini juga sebagai naat. Seperti kudama. Kalau judud jamak dari jadidun. Mufradnya adalah jadidun. Jadidun artinya baru ya. Jadi dalam kelas ini ada 10 siswa-siswa yang lama dan 4 siswa-siswa yang baru. Ya. Terus mana khobarnya? Khobarnya adalah fi hadza. Khobar sibuhul jumlah. Nah. Kita lanjut sekarang ke 10. Ini kam. Komison. Indaka. Ya Ibrahim. Ya kam isim istifham ya untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Harokatnya selalu disukun, mimnya mabni atas sukun. Ya komison kenapa mansub di sini? Kenapa? Mansub itu di fathah ya. Kalau di dhamma itu bahasanya marko, kalau di fathah bahasanya mansub, itu hanya istilah saja. Dhamma marfo, fathah mansub. Komison kenapa di fathah atau kenapa mansub gitu ya? Karena dia ini sebagai tamyiz. Dia jatuh bilangan kam. Dia sebagai tamyiz. Gitu. Makanya di fathah, fathah tanwin sini. Kalau kenapa di tanwin ya karena dia nakiroh gitu ya. Terus kenapa kok ada alif di belakang ya? Iya, karena kalau ada isim nakiroh, dia di fathah tanwin, maka tambahkan alif di belakangnya. Asalnya komisun. Ketika fathah tanwin, tambahkan alif di belakang, komison. Gitu. Indah kenapa di fathah? Dia dorof gitu ya. Dia dorof. Dan dia mudhaf ka. Ini kenapa ka? Karena di sini munadanya yang diajak bicara adalah Ibrahim. Ibrahim kan mudzakkar. Maka indaka. Berapa meja milikmu wahai Ibrahim gitu. Ini kalimat ismiyah, jumlah ismiyah berarti ada mubtada dan ada khobarnya. Tadi kalau misalnya kita udah tahu dia tamyiz, Ibrahim sebagai mubtada munada, Ibrahim munada, maka tinggal kam sama indaka, mana mubtada, mana khobar. Kalau indaka kan ini sibul jumlah. Sibul jumlah itu nggak mungkin jadi mubtada. Berarti indakanya khobar. Sibul jumlah. Terus mana mubtadanya? Ya kalau gitu tinggal satu kata. Kam lah mubtadanya. Nggak ada yang lain lagi gitu. Nah. Terus. Jawabannya Hindi. Perhatikan. Hindi. Ya. Perhatikan. Asalnya adalah indah. Dalnya di fathah. Tapi karena dia bersambung dengan ya ini, ya mutakalim, ya dhamir mutakalim ini, maka dalnya dikasor, indi gitu. Indi, aku memiliki, aku mempunyai arba'atu. Arba'atu di doma ya, di doma arba'atu dibaca tu di doma. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada di sini. Indi nggak mungkin mubtada.
Indi ini kan gabungan antara dzaraf dan isim setelahnya. Ini kan bisanya sebagai khobar. Arba'atunya mubtada. Ya, kumson ini jamak dari komis. Kumson ini mufradnya adalah komisun. Komisun jamaknya adalah kumson. Jadi sini kumson sebagai tamyiz dari arba. Kumsonin. Aku memiliki 4 kemeja. Arba'at mubtada mudhaf, kumsonin mudhafun ilaih. Nah, kemudian ke-11. Indi rialani wa khamsatu kurusin. Ya, indi. Ya, asalnya inda. Dalnya di fathah. Tapi karena bertemu dengan ya dhamir mutakalim ini, dalnya di kasroh. Indi. Gitu. Indi aku memiliki. Rialani. Lihat, rialani. Rialani ini isim musanna ya. Isim jumlahnya 2. Mufradnya adalah riyalun. 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 Musananya riyalani. 2 riyal. Jadi sini riyalani sebagai mubtada'nya. Riyalani sebagai mubtada'nya. Dan indi sebagai khobarnya. Aku punya 2 riyal. Terus wa huruf ataf. Wanya huruf ataf. Khamsatu di doma. Karena dia ataf ke riyalani, ataf ke mubtada. Karena atafnya ke mubtada berarti dia di doma. Dia ngikut mubtada gitu kan ya, di doma. Dan dia mudhaf kurusin mudhafun ilaih. Gitu. Aku punya 2 riyal dan 5 kurus. 5 keping. Nah, kemudian terakhir ke-12. Ini sama dengan sebelumnya di huruf jar. Di huruf jar. Kita bacanya adalah fi. Fi hadhihi. Nama ini ya. Fi hadhil hafilati. Al-hafilati di kasrah huruf terakhirnya. Di kasrah huruf terakhirnya. Kenapa? Karena al-hafilati dia sebagai badal. Al-hafilati dia sebagai badal. Dia isim. Didahului alif lam, itu isim ma'rifat. Terus dia jatuh isim isyarah. Maka dia sebagai badal. Ya, sementara isim isyarahnya kan tadi jadi isim majrur. Isim isyarahnya jatuh huruf jar. Maka badalnya ya majrur atau di kasroh. Fi hadil hafilati. Di dalam bis ini. Asyaratu ya dibaca tu. Nggak ada menyebabkan dia di kasroh atau di fathah, maka di dhamma. Tapi tentunya di dhammanya ada sebab. Sebabnya dia sebagai mubtada. Mubtada itu marfu, mubtada itu di dhamma. Dan nggak ditanwin karena dia mudhaf. Dan rukabin dia sebagai mudhafun ilaih. Itu tamyiz mudhafun ilaih. Asyaratu mu'anas. Kenapa bilangannya mu'anas? Karena tamyiznya mudzakkar. Rukab ini jamak dari rokibun. Rokib itu penumpang. Itu mudzakkar. Jamaknya rukab. Di dalam bis ini ada 10 penumpang. Ya tadi asyaratu sebagai mubtada. Khobarnya adalah fi hadza khobar sibuhul jumlah. Gitu ya. Nah mudah-mudahan bisa difahami dengan baik.